Ya, kembali Anda menyaksikan MNC News Prime dan kita masih berbincang-bincang bersama Sekjen DPP P3 Muhammad Arwani Tomafi serta pengamat politik indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Ya, saya ke Pak Tomafi dulu. Pak, tadi kan disebutkan oleh Pak Bawono bahwa perlu ada komunikasi politik yang tepat begitu untuk bisa meyakinkan PDIP. Seperti apa yang sudah dipersiapkan untuk mengkomunikasikan kepada PDIP untuk memajukan bacawa presnya? Ya. PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan telah menjalin kerjasama politik untuk Pilpres, ya, dan juga tentu untuk tahapan keseluruhan pemilu 2024, ya, dalam hal ini Pilpres dan Pileg, ya. Nah, di Pilpres satu yang sudah sama-sama kita sepakati atau kita sama-sama putuskan adalah mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Nah, komunikasi politik itu sudah kita dan sedang akan terus kita lakukan, ya, termasuk beberapa kali kesempatan DPP berkunjung ke P3 berkunjung ke PDIP, juga sebaliknya PDIP berkunjung ke P3. Juga beberapa kali kesempatan kita melakukan komunikasi, pertemuan-pertemuan politik yang ujungnya tentu nanti untuk melengkapi, ya, siapa cawapresnya. Nah, tentu kami juga dipersilahkan oleh PDI Perjuangan untuk menyiapkan, ya, nama atau nama-nama itu, dan tentu nanti nama-nama itu akan kami sampaikan, kami usulkan melalui Pak Ketua Umum kepada DPP PDI Perjuangan yang sudah masuk radar. Jadi siapa saja gitu? Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tahapan itu sudah kita lakukan, ya, sudah sedang, ya, namanya? Kita siapkan. Siapa aja? Nah, itu nanti di Rapimnas, Rapimnas itu nanti lagi secara resmi kita putuskan. Jadi nama yang akan diusulkan oleh P3 melalui Ketua Umum tentu nanti akan dibawa ke meja perundingan bersama dengan tapi clue aja nih, Pak, dan DPP PDI Perjuangan. Tapi clue aja, Pak Sandi akan jadi satu-satunya atau mungkin akan ada yang lainnya juga? Jadi gini, kita lihat, ya, Rapimnas di Jogja mengamanatkan, ya, yang pertama mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, yang kedua, ya, menyiapkan atau mengusung, ya, cawapres, ya, bakal cawapres yang ber-KTA P3 atau, ya, dia kader Partai Persatuan Pembangunan gitu. Oke. Ya. Jadi singular ini, ya. Ya. Jadi tunggal berarti, ya. Oke. Semua partai politik partai politik tentu ingin agar yang dipilih dalam kontestasi itu adalah kadernya. Betul. Dan kami P3 juga pengen, ya. Dan itu tentu kita semua saling menghormati. Baik, ya. Tadi Pak Bawono juga sempat sebutkan mengenai organisasi Islam, Nahdlatul Ulama salah satunya. Apakah akan dibangun komunikasi politik dengan juga organisasi Nahdlatul Ulama dalam artian yang lebih besar lagi, artinya lebih menyeluruh lagi, atau hanya akan mengandalkan untuk nanti memang P3 sendiri dan dengan Mas Sandi juga? Partai Persatuan Pembangunan ini lahir dari rahim Partai Nahdlatul Ulama resmi. Ya, Partai Nahdlatul Ulama berfusi bersama-sama dengan partai-partai Islam lainnya, ya, Parmusi, lalu ada PSI, seperti lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Dan juga kami dilahirkan oleh para tokoh-tokoh, ya, Islam pada saat itu, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sehingga nggak mungkin kita menutup komunikasi dengan Nahdlatul Ulama dan juga pada Muhammadiyah atau ormas-ormas Islam lainnya. Dalam beberapa kali kita mau melakukan melahirkan satu kebijakan, kita selalu, ya, silaturahmi, ya, mengkomunikasikan kepada para tokoh-tokoh ormas Islam. Dalam hal ini misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Pak Ganjar itu, ya, tidak jauh-jauh juga dari keluarga Nahdlatul Ulama, apalagi istrinya adalah cucu seorang kiai di Jawa Tengah, ya. Dan kita tahu Pak Sandiaga, ya, mertuanya seorang tokoh Nahdien di Betawi. Jadi NU, Nahdlatul Ulama itu kan keluarga besar, puluhan juta warga NU.
Tidak bisa lalu yang NU yang seperti ini dan semuanya. Saya kira luar biasa kita semua di Partai Persatuan Bangunan, banyak seperti kami juga bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tentu tidak mungkin kami menutup komunikasi politik itu. Baik, saya ke Pak Bawono lagi. Pak Bawono, kan tadi dikatakan juga bahwa P3 juga dari NU juga, dari partai NU. Lalu tapi ada PKB juga, ya mungkin bahkan ada yang nggak di keduanya itu. Lalu bagaimana Anda melihat mana irisan yang mungkin bisa lebih, atau mungkin ada nggak kesempatan untuk P3 mengambil lebih banyak suara Nahdlatul Ulama melalui bergabungnya Sandiaga Uno ini ke P3? Ya, P3 tentu kan berharap agar Sandiaga Uno menjadi pertimbangan utama dari PDIP untuk menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada semacam tradisi dari PDI Perjuangan bahwa figur yang biasanya digandeng sebagai cawapres bagi capres mereka adalah figur yang identik atau memiliki citra kuat gitu ya, identik dengan Nahdlatul Ulama. Tadi saya mencontohkan misalnya ada almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ketika 2004 digandeng sebagai cawapres Ibu Mega. Kemudian terakhir ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, apakah Sandi cukup kuat dengan citra tersebut, image sebagai atau lekat dengan ke-NU-annya gitu? Apalagi P3 ini kan tadi sudah disampaikan juga Pak Arwani Tomafi bahwa secara historis lahir dari fusi gabungan dari beberapa partai Islam di tahun 71 gitu ya, termasuk dari Nahdlatul Ulama ketika itu. Nah, ikatan atau citra yang kuat inilah yang saya kira penting juga menjadi pertimbangan dari PDIP. Apakah sosok Sandi ini cukup cukup kuat merepresentasikan dari kelompok Nahdlatul Ulama gitu. Itu yang saya kira titik krusial dari P3 untuk melakukan atau membangun komunikasi atau juga menawarkan figur Sandiaga kepada PDIP, kepada Ibu Mega untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo bertarung di kontestasi 14 Februari 2024 nanti. Saya kira itu tantangan utama ya Mas David Silahai dari bergabungnya P3 dengan bergabungnya Sandiaga Uno di P3. Baik. Nah, kalau Anda perhatikan kan juga di situ ada cawapresnya, ada siapa? Erick Thohir juga yang kita tahu juga dekat dengan Banser begitu. Lalu kemudian ada lagi tadi Pak Mahfud MD yang juga dari NU begitu. Dan kemudian ada lagi Pak Ridwan Kamil yang didukung oleh Golkar. Nah, ini kan jadi cukup besar perebutan wilayah atau suara NU begitu. Nah, komunikasi yang seperti apa yang untuk bisa meyakinkan Ibu Mega begitu sebagai partai penguasa begitu ya, untuk memilih bahwa ini Sandi kader partai P3 adalah yang paling bisa nanti untuk meraup suara terbanyak dari organisasi massa terbesar di Indonesia ini? Ya, memang keunikan dari Nahdlatul Ulama ini kan tokoh-tokohnya banyak tersebar gitu ya di berbagai partai politik dan banyak mengabdi juga di berbagai jabatan politik pemerintahan. Jadi memang keunikan dari Nahdlatul Ulama ini tokoh-tokohnya ini banyak dilirik, tidak satu dua tokoh saja, tapi berbagai tokoh dari Nahdlatul Ulama dilirik sebagai bakal cawapres. Tidak hanya dari sisi PDIP dengan Ganjar Pranowo misalnya, koalisi Anies Baswedan pun kan beberapa kali meletupkan nama Ibu Khofifah misalnya, yang juga memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama. Gitu juga dengan Pak Prabowo yang juga mengincar tokoh dengan latar belakang Nahdlatul Ulama yang sangat kuat. Nah, yang kemudian nanti kalau menjadi menarik adalah kalau masing-masing capres tersebut menggandeng sama-sama tokoh Nahdlatul Ulama, ini akan menjadi menarik. Artinya tentu suara pemilih dari Nahdlatul Ulama tidak akan terkonsentrasi pada satu figur saja, tapi menyebar ke berbagai figur yang digandeng oleh para capres tadi. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan oleh P3 gitu ya, dan juga tentu menjadi pertimbangan dari PDI Perjuangan. Saya kira figur cawapres itu akan ditentukan nanti di last minute, mungkin tidak akan sekarang 1-2 bulan sekarang, tapi last minute menjelang pendaftaran pasangan calon di bulan Oktober nanti. Karena
itu juga akan menjadi bagian dari strategi. Kalau misalnya menentukan figur cawapres pada bulan-bulan ini, 1-2 bulan ini, tentu akan mudah dibaca oleh kompetitor lain gitu. Dan diambil langkah antisipasi untuk menyaingi elektoral dari pasangan calon tersebut. Apa hal terburuk dari jika terburu-buru memilih bacawa presnya? Ya tentu sudah dapat dibaca strateginya oleh kompetitor lain gitu ya, bahwa capres A menggandeng si B dengan maksud untuk memperkuat suara di daerah ini di basis masa pemilih dan seperti ini. Nah, tentu kompetitor lain itu akan menyiapkan katakanlah semacam counter strategi untuk bisa menanggulangi hal tersebut gitu. Jadi saya kira memang yang tidak kalah memang yang sekarang yang menjadi paling menarik atau menjadi perhatian dan mengundang perhatian luas tentu saya kira bukan pada posisi capresnya, karena posisi capres sudah hampir pasti kan mengerucut pada 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan gitu ya. Karena di berbagai survei 3 nama inilah yang memiliki elektabilitas sangat baik gitu ya, di atas rata-rata di atas 20%, 20-35% gitu ya, elektabilitas ketiga capres tersebut. Nah, cawapres lah yang kemudian menentukan kemenangan atau kekalahan dari capres tersebut, karena suara elektabilitas dari masing-masing capres tersebut sangat kompetitif, belum ada yang dominan mendekati 50% plus 1 gitu ya, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat menang di 1 putaran saja. Nah, saya kira karena demikian strategisnya posisi cawapres yang bisa dapat menentukan kemenangan atau kekalahan bagi si capres, partai-partai pengusung ini tentu akan memiliki pertimbangan yang sangat matang dan akan menyimpan nama-nama cawapres tersebut hingga last minute, Mas David. Saya kira paling cepat kita akan memiliki gambaran yang sangat terang benderang mengenai siapa cawapres bagi Pak Ganjar, siapa cawapres bagi Pak Prabowo, siapa cawapres bagi Pak Anies itu di sekitar bulan September atau Oktober. Ya, memang kita lihat semua saling tunggu kelihatannya. Bahkan kemarin sempat ada disebutkan juga di berita-berita begitu, dikatakan bahwa memang sedang menunggu PDIP menetapkan siapa bacawa presnya, untuk koalisi lain menetapkan juga siapa bacawa pres mereka. Nah, menurut Anda gimana Pak Tomafi? Apakah artinya ini benar bahwa nanti pas setelah Munas besok itu belum tentu akan memunculkan nama bacawa presnya, karena memang ini masih saling tunggu dan juga nunggu Bu Mega ya tentunya kalau koalisi dari PDIP ini. Rapimnas kita tunggu keputusannya terkait dengan penugasan untuk Mas Sandi di P3 dan untuk Indonesia, 2 hal itu. Nah, saya ingin menanggapi sedikit tentang ada satu faktor juga bagaimana sekarang tantangan yang berat yang kita hadapi bersama oleh tidak hanya Indonesia, seluruh negara bangsa di dunia ini adalah beberapa isu-isu tentang lingkungan hidup ya, tentang global warming, lalu juga tentang isu-isu digital dan juga banyak hal ya tentang peperangan ya, yang membutuhkan tidak hanya semata kepentingan untuk identitas ataupun juga pola-pola yang selama ini mungkin kita lakukan ya, pola-pola dalam meraih kemenangan di dalam proses demokratisasi pemilu ataupun juga proses pengambilan kebijakan. Ada satu faktor yang penting untuk menghadapi tantangan itu, yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi menjadi sangat penting di dalam bagaimana kita nanti menjawab, bagaimana kandidat cawapres itu mampu menjawab tantangan yang luar biasa kompleks nanti. Tidak hanya persoalan internal kita, ya, infrastruktur atau persoalan ekonomi, UMKM dan semuanya, tapi tentu banyak hal persoalan yang kita hadapi 45 tahun ke depan ya, ini yang saya kira menjadi sangat penting dan itu butuh kolaborasi. Nah, saya yakin sosok-sosok seperti Mas Ganjar, Mas Sandi, dan mungkin juga tokoh-tokoh yang lain yang punya kemampuan untuk berkolaborasi tanpa harus melihat, oh ini warnanya seperti ini dan sebagainya. Yang penting punya jawaban, solusi untuk menghadapi tantangan itu, saya kira itu yang akan dipilih oleh rakyat.
akan dipilih oleh Indonesia. Dan itu yang sudah dijalankan oleh P3 ya? Kita siapkan itu. Baik. Mungkin terakhir Pak Bawono, tadi kalau kita lihat tuh memang bahwa P3 kelihatannya memang ini dari sudah terbukti beberapa waktu ini paling lihai begitu ya untuk berkolaborasi. Buktinya apa? Walaupun mungkin suaranya kecil, ya tapi tetap survive tuh di DPR RI. Maksudnya 2,9 itu terakhir. Dan di survei-survei lain kelihatannya kecil gitu, tapi kok tetap ada aja di DPR RI. Aslinya besar. Berarti itu main ini ya, nggak kelihatan ya, di luarnya nggak kelihatan. Tapi menurut Pak Bawono ini mungkin terakhir, apa penyebab P3 itu masih bisa survive dengan hasil-hasil survei yang kita bisa lihat belakangan ini? Ya, kami kalau dari sejumlah riset yang pernah kami lakukan, indikator gitu ya, bahwa P3 ini termasuk ini kan partai yang sudah lama gitu ya, sudah lama berdiri sejak ada orde baru berdiri, eksis mengikuti beberapa kali pemilu di orde baru hingga sekarang, dan tentu saja P3 memiliki pemilih yang loyal gitu ya, pemilih yang sangat setia, dan tidak sedikit dari pemilih P3 itu adalah datang dari tradisi NU tadi saya bilang, pemilih-pemilih para kiai di pesantren-pesantren, dan di kantong-kantong pemilih P3 itu juga di provinsi-provinsi yang tidak dapat dikatakan kecil gitu ya, populasinya populasi yang padat pemilih di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Yang semuanya mungkin di luar dari jangkauan para surveyor begitu ya barangkali ya. Jadi apa namanya Mas David, soliditas dari P3, kemampuan P3 dalam menjaga soliditas pemilih, loyalitas pemilihnya inilah yang menentukan P3 tetap bisa survive. Nah, memang tantangannya di pemilu mendatang, P3 tidak hanya melulu mengandalkan soliditas pemilihnya tadi, perlu ada terobosan-terobosan baru yang saya kira harus dilakukan oleh P3. Tadi saya sampaikan di awal bahwa terjadi perubahan demografi pemilih kita, di mana 56% pemilih kita nanti ada berusia 17 sampai 39 tahun. Sementara P3 selama ini sangat lekat citranya identik dengan partai orang tua. Nah, untuk itulah kemudian menggandeng Sandiaga Uno menjadi signifikansi tersendiri bagi P3. Tinggal bagaimana P3 setelah menggandeng Sandiaga Uno sebagai kader mereka dapat meyakinkan pemilih milenial tadi, pemilih generasi Z tadi, untuk dapat memilih P3 di pemilu legislatif 14 Februari 2024 tadi. Jadi tidak hanya mengandalkan generasi-generasi lama, pemilih-pemilih lama, yang setia, yang orang tua tadi, tapi juga buat pasar baru, memperluas pasar pemilih baru, yang itu akan menentukan nasib dari P3, apakah akan kembali lolos parliamentary threshold atau tidak. Baik, memang ini kuncinya itu tadi ya, tetap menjaga yang sudah ada, lalu kemudian mengembangkan yang baru lagi, termasuk dengan menggandeng Mas Sandi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Sekjen DPP Partai P3. Dan terima kasih untuk Mas dan juga Pak Bawono. Terima kasih telah menyampaikan optimisme masuknya Sandi ke P3 ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan salam sehat selalu. Terima kasih.